Berjumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita pada hari ini, Rabu 28 Agustus 2024. Doa kita pada hari ini akan bersama Suster Maria Magda PRR. Renungan akan bersama saya, Suster Maria Gordiana PRR. Mari Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, kita menyiapkan hati kita untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk berkat dan kelimpahan kasih-Mu bagi kami, secara khusus untuk nafas kehidupan yang masih Engkau anugerahkan bagi kami hingga saat ini. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap pengalaman hidup, suka duka yang boleh kami alami, baik dalam komunitas, dalam lingkungan keluarga kami masing-masing maupun di tempat kerja. Kami yakin dan percaya bahwa di dalam setiap sabda-sabda yang Engkau berikan untuk kami renungkan bersama, sungguh memberi kekuatan dan inspirasi bagi kami dalam mengatasi dan menghadapi setiap persoalan yang ada. Untuk itu Tuhan, kami akan mendengarkan sabda-Mu. Bukalah mata hati dan pikiran kami, agar kami boleh mendengarkan sabda-Mu dan meresapkannya dalam kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sabda Tuhan pada hari ini diambil dari Injil Matius, bab 23 ayat 27 sampai 32. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh, dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian, kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri, bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu.
Jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu, hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak. Bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman mereka? Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat yang terkasih dalam Kristus, melalui bacaan Injil pada hari ini, Yesus dengan tegas mengkritik para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ia menuding mereka sebagai makam yang diputihkan, yang tampak indah di luar, namun di dalamnya penuh dengan tulang belulang dan segala macam kekejian. Perumpamaan ini sangat tajam dan mungkin terasa tidak nyaman bagi kita. Kita mungkin berpikir, siapa kita untuk menghakimi orang lain? Bukankah kita semua berdosa? Namun, Yesus tidak sedang menghakimi berdasarkan dosa-dosa pribadi mereka. Ia mengkritik mereka karena kemunafikan, karena mereka menampakkan diri saleh di hadapan manusia, namun hati mereka jauh dari Allah. Para sahabat yang terkasih dalam Kristus, para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, mereka berfokus pada penampilan luar, pada ritual dan aturan-aturan agama, namun mengabaikan esensi dari iman, misalnya kasih, belas kasih, dan keadilan. Mereka mengabaikan panggilan untuk menolong yang membutuhkan, untuk mengasihi sesama, dan untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Nah, kita pun mungkin terjebak dalam kemunafikan. Kita mungkin rajin beribadah, berdoa, dan juga membaca kitab suci serta merenungkannya. Namun hati kita keras dan terkadang juga ada rasa egois. Kita mungkin berpenampilan baik di hadapan orang lain, namun di dalam diri kita menyimpan amarah, kesombongan, dan juga iri hati. Untuk itu, para sahabat yang terkasih, melalui bacaan Injil pada hari ini, Yesus mengingatkan kita bahwa Allah melihat hati kita. Ia melihat ke dalam diri kita. Melampaui penampilan luar, Ia melihat keinginan, motif, dan tindakan kita. Ia tahu apa yang kita sembunyikan, baik dari orang lain maupun dari diri kita sendiri. Nah, pertanyaan yang harus kita renungkan melalui bacaan Injil pada hari ini, apakah kita serupa dengan makam yang diputihkan? Apakah kita hanya menampakkan diri saleh di hadapan manusia, namun hati kita jauh dari hadapan Tuhan? Para sahabat yang terkasih dalam Kristus, mari kita memeriksa hati kita sendiri. Mari kita juga berusaha untuk bertobat dari segala kemunafikan kita dan hidup sesuai dengan kebenaran. Kita juga berusaha untuk mencintai Allah dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kita, dan mencintai sesama seperti kita mencintai diri kita sendiri. Semoga melalui teladan Yesus, kita dapat menjadi orang-orang yang bukan hanya tampak saleh di luar, tetapi memiliki hati yang murni dan hidup yang benar di hadapan Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Setelah kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, sekarang mari kita sampaikan doa-doa permohonan kita. Kita berdoa untuk semua mereka, siapapun yang meminta doa dari kita. Kita berdoa semoga apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan, baik untuk pekerjaan, untuk pemulihan dari sakit, untuk segala tantangan, hutang piutang yang mereka alami saat ini, untuk pekerjaan, perjodohan, studi, pendidikan, dan lain sebagainya. Kiranya Tuhan boleh mendengarkan apa yang menjadi rintihan dari umat-Nya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa
untuk semua mereka, semua umat Kristiani yang telah mengambil jalan lain. Kita berdoa semoga melalui doa-doa kita dan juga doa dari Tuhan Yesus dan Bunda Maria senantiasa menyertai mereka, mengatur pintu hati mereka untuk kembali kepada jalannya yang benar. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk siapa saja yang senantiasa mencintai kita, yang ada dan mendoakan kita. Semoga kita sekalian, semua harapan, keinginan, dan permohonan yang kita harapkan, yang kita inginkan untuk kelangsungan hidup kita di dunia ini boleh didengarkan oleh Tuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk semua mereka yang telah berpulang, anggota keluarga kita, maupun jiwa-jiwa yang terlupakan. Mereka yang saat ini masih berada di api penyucian, yang masih membutuhkan doa-doa dari kita. Kiranya melalui doa-doa kita, mereka boleh mengalami belas kasih Allah dan diperkenankan untuk berbahagia bersama para kudus di surga, dan kiranya mereka menjadi pendoa untuk kita sekalian yang masih bersiara di muka bumi ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdiam diri sejenak untuk menyampaikan doa dan permohonan kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita satukan semua doa dan harapan kita dengan doa Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Mari Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku yang terkasih, sekarang kita menyiapkan hati dan batin kita untuk memohon berkat Tuhan melalui tangan imamnya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat untuk kebersamaan kita pada hari ini. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan.
aku sembah, sujud padamu. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah